Wah. Tangannya tenggelam nih. Aduh. Assalamualaikum. Tuhan. Ya, hati-hati deh. Astagfirullah. Ini. Astagfirullah. Apa itu? Aduh, kita harus bisa betul-betul menyelarasannya, masuk kepada dimensinya supaya kita betul-betul tersambung. Yuk. Dia bilang gini, wis wayahe gitu. Wis wayahe kepripun, Bang? Maaf. Sampun wayahipun kepripun, ngapunten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Halo sahabat semuanya, selamat siang. Kembali kepada perjalanan tadabbur alam dalam perjalanan dzikir jalan. Mari kita diawali dengan selaraskan diri kita, setel rasa bahagia, biar selaras dengan alam semesta yang subur makmur, indah, gemah limpah roh jinawi. Nah, kita harus menyelaraskan rasa itu ya. Kalau sudah selaras, sudah pasti kehidupan kita pun akan makmur, jibar-jibur ya. Nah, lihat dulu, kita sekarang ada di lokasi yang luar biasa, yang Tuhan ciptakan kepada kita, mengandung sebuah makna teka-teki, karena alam ini berbicara lirih. Contohnya apa, Kang? Yuk, buka hatinya dulu. Selaraskan diri dengan kehendak ilahi. Nah, itu dulu supaya paham. Kalau sudah paham, kita akan bisa merasakan dan melihat adanya terik matahari yang membakar kulitku. Ya, terik matahari ini dan diimbangi dengan air yang jernih, yang adem. Nih, nah, ini pun sebuah makna perumpamaan dari alam. Allah sengaja memberikan ini pada kita supaya apa? Seimbang. Seimbang rasa kita. Jangan terfokus kepada gembrungsungnya, pada panasnya. Panas ini sedang membakar apa? Membakar dosa-dosa kita supaya kita mudeng. Dibakar, dileburkan dosa-dosa kita oleh panas ini. Nah, kalau yang menyadarinya, tapi selama ini orang tidak menyadarinya. Yuk, lepaskan semua beban-beban, maafkan semua orang, dan kita adem ayem tentrem. Nah, selayaknya air ini nih, adem, sejuk, bening, ya. Nih, bening sekali. Jadi ini sebuah peribahasa alam pada kita. Kita harus memposisikan diri, hatinya bening, pikirannya bening, dan lepaskan semua endapan-endapan emosi negatif dalam diri kita, biarkan terbawa arus yang deras ini. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah pasti kita ditempatkan di surga, ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu kebahagiaan langgeng ya. Tuh. Lanjut kepada misi berikutnya dalam perjalanan di jalan yang mempunyai cerita yang masih teka-teki ya. Nah, teka-teki itu kalau lebih gini, di area sini ya,
Jadi masyarakat Indonesia itu masih mempercayai keajaiban-keajaiban dari Allah ya. Keajaiban dari Allah, akan tetapi selama ini diperkerdilkan oleh orang-orang yang sumbu pendek. Padahal itu bahasa Allah, bahasa Tuhan kepada kita. Contohnya apa? Gini, katanya di sini sering ada cahaya yang menyala terang seperti obor, tapi terang di sini, yang di area sini nih kurang lebihnya. Bukan klinik, bukan horor, bukan bahasa dukun. Tetapi karena saking pendeknya menyimpulkan terlalu cekak, terlalu sempit pikirannya, sehingga apa? Menyimpulkan hal-hal seperti itu menjadi klinik. Padahal itu bahasa Tuhan buat kita. Yuk kita arungi. Sebenarnya ada misteri apa di balik itu? Kok cahayanya bisa terang benderang menerangi perkampungan sana? Yuk. Kira-kira apa yuk? Tenang saja. Kita bersikap lentur saja, bersikap fleksibel ya. Jangan kaku dong. Sifatnya lentur supaya bisa merasakan. Karena apa? Allah sedang berbisik-bisik pada kita melalui bahasanya. Ya macam-macam, bukan seperti kita. Kita harus memasuki dimensinya, menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi gitu ya. Nah, kalau nggak salah di arah sini, kalau nggak salah, jadi kayak semacam obor, tapi kadang-kadang seperti cahaya, terang sekali cahayanya. Kita lihat dulu nih area sini, ini mungkin gua ini ya. Itu seperti gua, tapi kita kira-kira bisa masuk ke sana nggak? Coba dulu, kita cek dulu, yuk. Assalamualaikum. Karena kita mau memasuki ke dimensi yang lebih dalam, ya kita harus bisa menyelaraskannya. Yuk kita salam dulu yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, ke sini. Wow, aduh. Yuk, pelan-pelan saja. Assalamualaikum. Kira-kira bisa masuk gak nih? Masalahnya seperti ini. Ini deras sekali nih ya. Inilah sebuah peribahasa alam semesta. Airnya deras dan tak akan pernah berhenti. Seperti selayaknya Allah selalu memberikan rezeki kepada kita terus menerus, continue. Tetapi selama ini kita tutup, kita blokir, sehingga tidak bisa dialiri karena ditutup. Wadah kita ditutup oleh kita sendiri dengan apa? Anggapan rezeki susah, sulit, mencari makan susah. Nah, itu ya. Makanya buka aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Waduh. Kayak kita nggak bisa ke sana deh. Susah aksesnya nih. Nggak bisa ke situ. Nih. Masalah kayak gini angkel banget nih. Coba dulu. Tuh. Ininya nggak bisa diakses. Harus pakai tangga. Ya iya, takutnya kenapa-napa gitu maksudnya. Oke, berani nggak? Kalau nggak berani, ngomong aja. Ya, siap aja. Berani, Yon? Yuk. Tapi ada orang. Ada orang. Itu. Ini. Itu. Kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Mbak lagi ngapain di situ, Mbak? Ini orang kan? Orang. Mbak. Boleh saya masuk? Saya masuk aja ya. Mbak. Bentar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, boleh saya masuk, Mbak? Astagfirullahaladzim, dulu. Dia mungkin minta tolong tuh. Dulu. Kayak orang minta tolong tuh. Iya.
Mbak lagi ngapain di sini? Mbak? Mbak kok tinggal di sini? Apa Mbak tersesat di sini? Hah? Mbak? Namanya siapa? Ya kita tolong aja yuk. Kita bawa pulang. Lewat sini bisa Mbak? Oh, tampanin Jon. Sini ya. Oh! Ih! Hati-hati. Berarti bukan orang. Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak? Assalamualaikum. Mbak? Jaga ke sini. Assalamualaikum. Mbak? Ih. Luar biasa ini. Kayak gini keadaannya nih. Ini ada goa seperti ini ya. Kira seandainya tadi manusia, kayak nggak mungkin deh. Gini, tadi ya kira manusia yang minta tolong gitu loh, kayak nenek-nenek kayak mungkin kayak kira nenek-neneknya dibuang di sini, minta tolong tapi tadi tiba-tiba hilang. Berarti bukan orang. Mbak? Assalamualaikum. Mbak? Punten. Ini bukan. Ini. Tuh. Itu. Ini bukan. Astagfirullahaladzim. Ini kayak orang tadi nih. Aduh, ini dalam banget nih. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Nih, kayak segini kayaknya deh. Tuh, dalam banget. Gimana? Nih. Tuh. Wah, Sam. Ini si dalam banget ini kan. Apa itu kan? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi. Mbak? Ada Vero. Mbak bisa berenang? Mbak, maaf Mbak. Jangan banget. Mbak bisa berenang ke sana? Astagfirullah, ini minta dulu. Punten Mbak. Kenapa ada di situ? Lewat pinggir kan? Mbak? Assalamualaikum. Tangannya tenggelam nih. Aduh. Assalamualaikum. Mbak? Mbak? Punten. Mbak jangan menghina dulu Mbak. Assalamualaikum Mbak. Mbak ada di sini. Ini maaf ya, tadi kalau saya nggak lupa jenengan maaf. Mbak siapa? Mbak? Jadi baik. Jadi baik. Mbak? Ini, kita kenalan dulu. Nama saya Tarto, Mbak. Iya. Mbak manusia kan? Manusia itu kan maaf. Sepertinya kita harus betul-betul bisa menyelaraskan kita, hati kita jangan takut dulu ya. Gini, dia belum nyambung dengan bahasa kita. Maksudnya mungkin apa dia tuli atau gimana, nggak nyambung dengan bahasa kita. Kita dulu kemana sih yuk, kita sedikit dulu. Mana dia? Bah? 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 Astagfirullahaladzim. Bah? Tuh kan? Ya, hati-hati guys. Hati-hati ya. Ini jangan apaan ini ya. Assalamualaikum Mbak. Apakah saya tinggal di sini itu? Assalamualaikum.
Punten. Mbah. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Ibunya kan di luar di sana. Aku di luar lagi nih. Yuk, sini masuk. Iya. Wah, jadi luas nih. Ya, yuk. Ih, ini. Astagfirullah. Apa itu? Stop dulu. Kita harus bisa betul-betul menyelaraskannya, masuk kepada dimensinya supaya kita betul-betul tersambung. Yuk. Iba. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Lepat kula pangapunten, nggih. Kepangaken kula tarto, nggih. Terus saya Cilacap, Mbah. Hah? Dia bilang gini. Wis wayahe gitu. Wis wayahe kepripun, Mbah? Maaf. Sampun wayahipun kepripun, ngapunten. Oke. Jenengan sampun nunggu-nunggu. Nggih, Mbah, insyaallah Mbah kepripun. Nggih. Nggih, kula tenang mawon. Nggih. Sebentar, Mbah. Kata beliau kita sih Mbak sudah menunggu manusia datang ke sini, katanya sudah tunggu-tunggu ada yang datang. Seniki kula sampun rawuh, Mbah. Nggih kepripun? Nggih. Wis wayahe menungso urip makmur. Nggih. Berarti Mbah yang selama ini menyalakan obor itu Mbah sendiri. Menyalakan obor yang dikatakan seperti kemamang itu Mbah. Nah terus maksudnya Mbah kepripun? Wis wayahe Petruk bangun kayangan. Maksudnya Petruk yang dimaksud itu pripun, Mbah? Nggih. Nggih, Mbah. Siap. Sekedar Mbah, kula nerangkan dulu nggih kalian sang kula nggih. Teman-teman, kata Mbah wis wayahe Petruk bangun kayangan. Tapi yang dimaksud Petruk oleh Mbah kita manusia, orang kecil yang udah wayahnya bangun kayangan, bangun kesadaran dalam diri kita supaya kehidupannya betul-betul mengalami kemakmuran hidup. Dan beliau sengaja tadi menjabarkan menunggu aliran sungai ini yang selama ini tertutup, selama ini dikunci oleh orang-orang asing, adalah aliran rezeki dari Tuhan yang seharusnya mengalir melalui kita. Tapi selama ini kita diblokade, memblokir rezeki itu sendiri. Dan cahaya yang dimaksud oleh Mbah tadi, cahaya obor yang dibawa-bawa oleh Mbah tadi adalah sebuah perumpamaan makna. Kita harus menghadirkan kesadaran kita. Jadi adalah api obor dalam diri, kesadaran Tuhan yang selalu hidup dalam diri kita. Seharusnya kita sambut, kita mengiyakan ada kesadaran Tuhan dalam diri kita yang selalu memberikan aliran rezeki pada kita. Tetapi selama ini kita tidak hadir, kita lupa tidak menghadirkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu hidup dalam diri kita, selalu menyala,
api obor itu yang menyala dari dalam kita, yang selalu menuntun kita ke dalam kedamaian hidup, tetapi selama ini kita blokir, yang diprogram oleh orang-orang asing kepada kita yang mengatakan bahwa rezeki itu susah. Itulah kita diprogram oleh orang asing supaya kita kehidupannya sengsara. Kata Mbah, sudah wayahnya Petruk bangun kayangan itu Mbah. Terus ada caranya Mbah supaya kita betul-betul bisa mengalami kehidupan yang lebih bahagia, lebih makmur. Itu tadi kata Mbah untuk menyalakan obor. Maksudnya obor kita hadirkan gitu Mbah. Oke. Baik. Siap Mbah. Jadi selama ini kita diprogram sengsara oleh orang-orang asing supaya kehidupannya kita tetap menjadi kuli, menjadi orang-orang sengsara gitu Mbah. Ini masuk akal ya teman-teman ya. Ini masuk akal kayaknya. Lihat dulu, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya, sedangkan kita dipaksa untuk meyakini, untuk memperasangkakan rezeki susah oleh orang-orang asing, sehingga kita kehidupannya susah betulan. Ini Mbah ini memberikan petunjuk melalui bahasanya, membawa obor cahayanya gitu maksudnya. Ini Mbah. Ini di sini katanya ada cahaya di sini, lihat nggak? Ada cahaya di sini, lihat nggak? Di air ini Mbah, di air ini. Astagfirullahaladzim, ntar dulu. Mana nggak kelihatan Mbah? Oh baik. Oh ini nih. Ini ada dua cahaya di sini. Coba kamera ke sini nih. Ini maksudnya Mbah. Nih. Ini seperti wajah wujud kayak Petruk Mbah. Ini pengeleng-eleng. Diambil. Dua-duanya. Baik. Punten gimbang nggih. Alhamdulillah. Terus lagi apa Mbah? Oh baik. Ini teman-teman lihat nih, Mbah membawa ini sebuah karya seni patung. Ini maksudnya adalah sebuah pengeleng-eling ya, seperti Petruk. Ini Mbah tadi memberikan pengeleng-eling ini, Petruk bangun kayangan, kita saatnya membangun kesadaran kita. Ini Mbah, ini kepripun Mbah? Siap. Oke. Insya Allah Mbah. Oke. Hah? Tapi ini masih ada. Oke. Biarkanlah ya. Gini saja. Dengan menghilangnya Mbah ini adalah sebuah peribahasa buat kita. Kita harus bisa menghilangkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk kita yang memprasangkakan rezeki susah, yang memprasangkakan rezeki sulit. Kita buang, kita ganti dengan anggapan baru bahwa rezeki mudah, dari berbagai sumber sangat mudah dan menyenangkan. Nah, ini juga pemaknaan pengeleng-eling dari Mbah untuk kita ya, bukan jimat ya. Pengeleng-eling untuk memprasangkakan kita saatnya untuk membangun kesadaran kita, membangun kayangan ya, membangun kesadaran kita yang selalu obornya nyala dari dalam, obor dari Tuhan, kesadaran Tuhan selalu hadirkan. Nah, sehingga apa? Akan selalu dialiri rezeki seperti ini nih, selalu dialiri rezeki dengan mudah dan menyenangkan, tidak tertutup lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah. Belum pamit rumiyin Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Keren sekali. Yuk, pulang. Ya iya. Kayak wayang. Nah. Wah, keren sekali. Yuk.
Tuh. Ini luar biasa. Alhamdulillah, setelah kita diem, kita tenang, kena heningkan pikiran, saya mendapatkan sebuah erang-erang petunjuk. Ya, dari sampaikan tadi, ketemu juga ini. Seorang nenek yang membawa obor. Obor tadi adalah sebuah petunjuk juga. Ternyata obor itu selalu menyala. Menyala dalam diri kita, dari dalam diri kita. Yang akan selalu menuntun kita ke kedamaian hidup yang adem, ayem, tentrem. Maka ikutilah cahaya itu, cahaya ilahiyah. Maka selaraskan dengan energi Tuhan, dengan apa namanya itu, yang sesuai. Maka akan betul-betul mengalami kebahagiaan hidup. Yang kedua tadi ini, dia diberikan kenang-kenangan. Jadi tanda cinta. Ya, ini sebuah pengeling-eling dari alam semesta. Pengeling-eling ini berwujud seperti boneka, tapi ini sebagai Petruk. Katanya ini Petruk bangun kayangan. Ya, jadi Petruk membangun kayangan. Kita manusia harus pandai-pandai membangun kesadaran diri, membangun kedamaian hati, membangun tentrem dari dalam diri kita, ya, sehingga obornya tetap nyala, sehingga kita betul-betul terbangun. Segala sesuatu yang kita inginkan akan betul-betul mewujud ketika kita selaras dengan Tuhan. Oke, mari mulai saat ini dan seterusnya kita ikuti kehendak Tuhan, kehendak ilahi, sehingga kita betul-betul bisa mengalami kebahagiaan hidup. Jangan ikuti omongan-omongan orang yang mengatakan kita susah, kita kasa, kita hidupnya sengsara. Jangan ikuti, karena Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Maka berprasangkalah, hidup ini enak, hidup bahagia, rezeki mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami. Silahkan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti realitanya akan mewujud kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.